Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semua pada pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Hadir dalam setiap perkumpulan orang yang percaya kepada. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh memuji dan menyembah Engkau, boleh bersekutu dalam kebaktian di tempat ini. Saatnya tiba kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus ambil alih, pegang kendali kebenaran firman yang akan disampaikan. Dan ketika firman Allah yang disampaikan dapat dimengerti, dipahami, dan dilakukan oleh semua kami yang mendengarkan pada saat ini, hamba-Mu yang menjadi seluruh berkat yang dipisahkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, biar tinggal di dalam pengurapan daripada Allah. Kuduskan hidup hamba-Mu, roh jiwa dan tubuh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bibir mulut hamba-Mu dikuduskan dalam nama Yesus. Biarlah kelayakan dan patut menjadi bagian hamba-Mu, dan ketika Engkau yang mengurapi, memperlengkapi hamba-Mu dengan urapan tanpa batas, maka setiap perkataan yang disampaikan, perkataan yang mengandung kuasa yang dapat dipahami oleh semua jemaat. Terima kasih Bapa, tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Segala tipu daya iblis setan lalu apapun yang datang mengganggu gugat jalan yang pemberitaan firman Allah, yang datang mencuri setiap benih kebenaran firman Allah. Kami ikat kekuatan kami tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Setiap pikiran yang menerabang mengembara kami takutkan di bawah kuasa nama Tuhan Yesus. Biarlah fokus kami tertuju kepada firman. Kami siap mendengar sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan. Shalom Elohim. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Hari ini lain daripada yang lain yang tidak pernah direncanakan untuk kita beribadah pada jam 7. Karena ternyata ada acara sebentar di jalan raya ini, dan kalau kita bikin jam 9 kemungkinan kita akan terjebak. Kalau motor masih bisa belok kiri, tapi kalau motor tidak bisa. Tapi saya percaya ini tidak mengurangi sukacita. Amin saudara, karena kita mau datang beribadah, mau jumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, satu kebenaran firman Allah saja kita akan baca bersama-sama pada pagi hari ini dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Yang sudah dapat katakan amin. Yesaya 50 ayatnya yang keempat, kita akan baca secara bersama-sama. Hitungan yang ketiga dengan suara yang kedengaran, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Yesaya 50 ayat 4, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau kita lihat dalam kebenaran firman Allah, Yesaya 50 ayatnya yang keempat, ada dua kalimat yang diulangi, yaitu seorang murid. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul pembacaan di dalam Alkitab ketaatan hamba Tuhan. Berarti ketaatan identik dengan seorang murid. Amin. Jikalau kita melihat konteks yang ada dalam hidup kita, ya, dalam realita hidup kita, kalau kita mendengar kata murid, maka pikiran kita akan terkonsep pada suatu situasi ada
belajar mengajar. Ada murid, ada guru, ada ruangan, ada meja, dan setelah mereka belajar, mereka pulang ke rumah masing-masing. Ya. Di sana ada terjadi interaksi antara guru dan murid. Ya. Setelah mereka belajar selesai, tidak ada lagi mereka pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita mendengar kata murid, ya kalau dalam Alkitab, ya kita melihat konteks Alkitab dalam zaman di mana Yesus hidup, konsep tentang murid yang dimiliki pada saat itu tidaklah sama seperti yang di zaman sekarang ini. Konteks murid yang ada pada zaman saat Yesus hidup bukan hanya mentransfer pengetahuan atau ilmu dari seorang guru kepada muridnya, tetapi seorang guru akan berbagi kehidupannya, sharing tentang kehidupannya dengan muridnya. Jadi murid bukan hanya sekedar belajar pengetahuan dan ilmu dari sang guru, tetapi murid akan belajar tentang kehidupan dari sang guru. Amin. Itulah sebabnya ke-12 murid Yesus pada waktu itu, kemana Yesus pergi melayani, di situ mereka berada. Tidak ada istilah monitor ya. Kalau ada apa nanti kita pesan, gitu kan. Kalau murid sekarang begitu, kalau kita sekolah satu hari ketinggalan pelajaran, apakah kemarin, apakah minggu lalu. Tapi konteks Alkitab adalah bagaimana seorang murid dan guru itu bukan sekedar menerima ilmu dari sang guru, tetapi mereka belajar dari kehidupan sesungguhnya dari seorang guru. Ya. Itulah sebabnya kehidupan ke-12 murid ini selalu mengikuti Yesus walaupun dia pergi berada, sehingga mereka dapat belajar tentang kehidupan secara langsung dari sang guru agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan kita pagi hari dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat, ketaatan hamba Tuhan. Ketaatan identik dengan seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat keempat berkata Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang mengikuti teladannya Tuhan. Tuhan tidak hanya sekedar mengajar, Tuhan Yesus tidak pernah memberitahukan kebenaran itu, tapi dia memberikan contoh dan teladan bagaimana cara hidup itu sendiri. Amin. Bedanya dengan sekarang, murid dengan guru itu cuma selesai pada waktu belajar mengajar, sesudah itu pulang ke rumah masing-masing. Tetapi konteks dalam pelayanan Yesus sampai dia memberi pengajaran, tapi dia juga memberikan kehidupannya sebagai pelajaran yang dapat diteladani oleh murid-muridnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita lihat apa sih yang jadi ciri khas lidah seorang murid yang mengikuti teladan Tuhan. Amin. Kita akan belajar beberapa hal pada pagi hari ini tentang bagaimana kita menjadi teladan, bagaimana kita menjadi murid yang benar-benar mengikuti teladan Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Bagaimana lidah seorang murid yang dapat dipertanggungjawabkan di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam kita hidup bertetangga, dalam hidup kita kerja dan manapun kita pergi dan berada. Bagaimana kita akan menjadi berkat lewat lidah seorang murid. Ya, mari kita lihat saudara yang pertama. Kita akan lihat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Nah, ini sudah sering kali kita baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya. Ciri khas yang pertama sebagai seorang murid adalah lidah yang dipakai untuk memberikan hidup. Amin. Bukan memberikan kematian, tetapi hidupnya, mulutnya, lidahnya dipergunakan untuk memberi hidup. Dikuasai hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya? Lidah mempunyai kuasa untuk memberikan itu orang bisa hidup, orang itu juga bisa mati. Dengan pengertian bahwa mungkin kita berpikir bahwa masa dengan lidah kita bisa membuat orang mati. Masa dengan lidah kita membuat sesuatu bisa mati.
Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya dipanggil bukan untuk mengutuk. Amin. Saya dan saudara dipanggil untuk menjadi berkat. Makanya perkataan kita harus dijaga. Amin. Mulut kita harus dijaga, memperkatakan hal yang baik, memperkatakan hal yang positif, agar orang yang di dalam kelemahan, yang di dalam pergumulan bisa bangkit semangatnya dan diberikan kekuatan untuk menikmati hidup ini. Amin. Jadi lidah kita dipakai bukan untuk mengutuk orang, tapi lidah kita dipakai untuk memberikan orang bisa menikmati hidup ini lebih lama. Amin. Jadi ciri khas yang pertama sebagai seorang murid yang mempergunakan lidahnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, mempergunakan apa yang dimiliki untuk menjadi berkat bagi sesamanya, bukan menjadi batu sambungan. Amsal 18:21 berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan begitu pentingnya lidah seorang murid. Itulah sebabnya Yesaya 4:50 dikatakan Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Dan lidah yang bagaimana yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Lidah yang benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Lidah yang memberikan kelegaan, lidah yang memberikan kesukaan, lidah yang memberikan orang lain bisa dimengerti, dipahami, orang lain bisa diberkati dalam situasi kondisi, masalah pergumulan dialami. Dan ketika kita memperkatakan hal yang positif, hal yang luar biasa, maka orang itu bisa dikuatkan. Amin. Jadi yang pertama ciri khas orang yang menjadi seorang murid yang lidahnya dipakai untuk memuliakan nama Tuhan adalah lidah diberikan lidah untuk memberikan hidup bagi sesama. Yang kedua, Amsal 12:19. Bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat ini luar biasa. Kebenaran dan dusta satu hal yang kontradiksi. Ya kalau bukan benar berarti dusta. Seringkali kita berbohong. Nah ini firman Tuhan tegur untuk saya dan kita semua. Orang bilang bohong betul, bohong putih, bohong baik. Beliau sedikit apa-apa, ya kan? Biar ada bilang nyanda. Dan di situ bilang begini. Ada terhadap anak, cucu, suami, istri. Cuma beliau sedikit. Tidak apa-apa. Bohong betul, bohong bagus. Ya, bohong bagus. Tetapi yang kita bilang, ya, dusta itu tetap dusta. Amin. Makanya tetap kebenaran belajar untuk memahami kebenaran ini, untuk menyatakan kebenaran di atas kebohongan. Jadi kalau nyata betul bilang nyata, kalau betul bilang betul. Amin. Karena Amsal 12 berkata lidah tidak bibir yang menyatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Artinya apa? Dalam kita mengobati hidup ini, menjalani hidup ini, biarlah kebenaran itu senantiasa dalam hidup kita. Amin, saudara. Orang kadang-kadang anggap enteng ini, anggap remeh. Mak minta doi dah, mama ada doi. Bilang ada doi oke, itu lebih berarti sampai saudara. Oma-oma, opa-opa, papa-mama, seringkali kakak-kakak, adik-adik, seringkali mengatakan hal ini dengan berpikir bahwa ini kok cuma lewat supaya dapat ini untuk kebaikan. Nyada ada lewat untuk kebaikan. Kalau namanya lewat tetap lewat. Amin. Namanya dusta tetap dusta. Jadi saya ditegur lewat firman Allah pertama untuk ini, saudara. Bagaimana lidah kita dipakai untuk menyatakan kebenaran. Amin, saudara. Kita kan dipanggil untuk menjadi orang yang benar, bukan karena kita orang benar. Amin. Kita orang berdosa, tapi kita dibenarkan oleh Allah karena kasih-Nya yang terbatas. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang murid, saudara, yang diberikan lidah, pakai untuk melakukan hal yang benar. Amin. Sehingga kita dapat dipercaya, hidup kita dipercaya, perkataan kita itu harus jujur, harus benar, harus tulus,
Kalau bicara dengan orang, kenapa kau begini? Sudah jadi alasan, langsung bilang, kita kok begini, kita kok begini. Itu lebih mulia daripada kita bersandiwara, daripada kita bertubi-tubi kita berikan alasan, berani maraknya semua leo. Tuhan mau supaya pikir mulut kita, lidah kita memperkatakan kebenaran. Amin. Itu maksudnya Tuhan berikan lidah supaya menyampaikan kebenaran, bukan untuk memutarbalikkan kebenaran. Amin, saudara. Jadi yang pertama, bagaimana kita harus mendapat pertumbuhan lidah kita untuk berhidup bagi sesama kita. Yang kedua, bagaimana kita harus memperkatakan kebenaran, maka pergunakan itu karena Tuhan telah memberikan lidah bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang Tuhan mau. Amin. Jadi yang ketiga, berikutnya yang ketiga, di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 kita akan bertanya bersama, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yang keempat, lidah dapat memberikan semangat bagi sesama kita. Amin. Perkataan yang tepat pada waktunya, perkataan yang tepat pada situasi yang ada. Ketika kelemahan menimpa saudara kita, ketika pergumulan menimpa saudara kita, ketika apapun yang dialami sebagai rekan kita, hamba Tuhan dimanapun kita pergi dan berada, maka Tuhan mau supaya mulut lidah kita memberikan semangat, bukan memberikan hal-hal yang mengecewakan. Amin. Amin, saudara. Kan kadang-kadang kita menghadapi tantangan hidup ini, ya saling mendapat satu dengan yang lain, saling beri wejangan, nasihat, dan lain sebagainya. Kita memberi semangat dalam hidup mereka, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tetap andalkan Tuhan, tetap jangan pernah kecewa, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan tidak pernah meninggalkan umat cintanya. Amin. Dengan perkataan seperti itu, maka orang akan diberi kekuatan dari segala masalah yang mereka alami. Mereka yang letih lesu akan diberi kekuatan. Mereka yang mengalami masalah pergumulan akan diberi jalan keluar. Kita bisa memberi. Kalau kita berpikir cara memberi itu hanya terpaut dengan apa yang kita beri secara materi. Kita berpikir kalau kita memberi, pikiran kita hanya terpusat kepada materi. Beri uang, beri beras, beri nasi. Tapi orang lupa bahwa perkataan itu lebih berharga dari apa yang kita berikan. Amin, saudara. Tapi yang lainnya, saudara kasih beras, kasih doi, yang kasih nasihat lagi. Ini yang paling rumit orang seperti ini. Sedangkan Tuhan bilang dalam Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan kepada lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Amin. Jadi dengan perkataan itu kita memberikan semangat baru bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Jadi pergunakan lidah ini karena ini diberikan oleh Tuhan. Ini ketaatan hamba Tuhan. Alkitab memberi judul pembacaan. Taat kepada perintah, taat kepada seorang guru. Kita adalah murid-murid Tuhan. Amin. Saya katakan murid Tuhan itu dengan orang, dengan anak Tuhan bedanya dengan murid dengan guru adalah, kalau guru di sekolah itu cuma memberikan pengajaran dari selesai, tapi orang dengan Tuhan itu, bukan Tuhan dengan anak Tuhan itu, kita akan belajar bagaimana teladan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kita. Amin. Bagaimana mengasihi pada saat kita tidak dikasihi. Amin. Bagaimana kita mengampuni pada saat kita dilecehkan, pada saat kita tidak dihargai. Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Amin. Dan banyak sekali hal yang kita pelajari. Makanya Tuhan berikan lidah kepada kita sebagai seorang murid untuk memperkenalkan hal yang luar biasa. Jadi yang ketiga, bagaimana kita dapat memberi semangat kepada orang yang membutuhkan nasihat, kepada orang yang membutuhkan nasihat dalam hidupnya, agar supaya ketika dia menikmati yang namanya pergumulan tentang hidup bahkan dalam keadaan lemah lesu, kita bilang dia diberi kekuatan untuk jadi hidup ini. Amin. Kemudian yang berikutnya, fungsi karakter. Yang berikutnya adalah lidah dipakai untuk memuji Tuhan. Amin. Yang ke-3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kata pujian
itu seringkali identik dengan suatu perkumpulan yang memuji Tuhan. Amin. Pujian itu seringkali dengan suatu kumpulan orang yang banyak, dalam satu kumpulan orang-orang yang bersuka cita dengan nyanyian yang luar biasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti dalam persekutuan ibadah ini. Tapi kita lupa bahwa pujian kepada Tuhan tidak terbatas hanya di dalam gedung gereja. Amin. Pujian kepada Allah bukan saja terbatas ketika kita beribadah dalam rumah tangga. Pujian kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada saat kita doa dan puasa dan sebagainya, atau perkumpulan ibadah di tempat-tempat lain. Tetapi Allah mau dalam hidup kita, lidah kita dipakai untuk memuji Tuhan. Amin. Dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita pergi, selalu segala tugas pekerjaan kita dan pelayanan kita dalam hidup kita secara pribadi, di rumah tangga masing-masing, dalam di dapur, di rumah, di kamar, dimanapun Tuhan mau supaya lidah kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Karena pada kenyataannya banyak kita yang malas. Bagaimana Tuhan bisa memuji dan bagaimana Tuhan bisa memberkati engkau dan saya kalau kita tidak pernah memuji Tuhan. Amin, saudara. Alkitab dalam Yakobus pasal 3 suka berkata dengan lidah. Jadi dengan lidah bukan dengan uang. Dengan lidah kita memuji nama Tuhan. Artinya apapun yang terjadi dalam hidup kita, pergunakan lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan. Amin. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak jemaat Tuhan itu malas puji Tuhan. Kau suka-suka Tuhan berkati, suka-suka Tuhan sertai, suka-suka Tuhan lindungi, suka-suka Tuhan menyelesaikan masalahnya. Ketika kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, kita tidak pernah memuji Tuhan. Malas, bukan malas. Bagaimana Tuhan bisa berkati hidup kita kalau di gereja malas, di gereja malas, apalagi di rumah. Amin, saudara. Ini ketegasan bagi kita hari ini. Pergunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, jangan coba cerita barang yang ada Tuhan. Amin, saudara. Jangan menggunakan, mungkin kita ada masalah. Justru dalam masalah kita ada pujian kepada Tuhan, maka masalah akan selesai. Amin. Tembak Yeriko itu besar, saudara. Dahsyat dan luar biasa. Bahkan senjata tidak akan bisa meruntungkan itu pada satu tembakan, tidak bisa. Karena tingginya kurang lebih 6 meter, lebarnya kurang lebih hampir 4 meter. Bayangkan, saudara. Karena di atas itu 2 kendaraan boleh lebar, 40 lebar. Berarti kurang lebih 4 meter. Yeri. Runtuh karena apa? Karena dalam pujian. Amin, saudara. Tapi kenapa Anda dan saya sedang malas? Lain sudah ada sukacita itu naik goyang di kanan menghayal dia kata dia ke bawah, pikir-pikir ini nanti tak bertiak dan lain sebagainya. Ini saudara, pergunakan mulut kita, hidup kita, lidah kita untuk memuji Tuhan. Lain sudah akan memuji Tuhan, lain sampai dengan apa saudara? Bagaimana Anda bisa diberkati? Bagaimana hidupmu bisa diberkati, keluarga bisa diberkati? Kalau Anda malas memuji Tuhan, amin. Kalau kau tidak mau pakai lidah untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak butuh suaramu yang paling bangga. Tuhan tidak butuh suara-suara yang baik, yang bagus, yang indah. Tuhan butuh keseriusan dalam hati untuk memuji Tuhan. Amin. Diberikan lidah seorang ini supaya apa? Kita pergunakan lidah kita memuji Tuhan menjadi berkat, menggunakan perkataan banyak orang, bukan untuk mengeluarkan hal yang tidak baik, saudara. Mungkin kita tidak berkata hal yang tidak baik, tapi postingan kita medsos lain kali suatu hal yang baik. Itu kan bahasanya dari hati keluar dalam mulut kita. Dan segala sesuatu yang terbaik itu di medsos, FB, orang semua tahu, bikin malu. Bilang Pak Tuhan, amin. Angkat Pak Tuhan akan menyelesaikan. Tapi kalau Anda taruh di FB bikin malu, orang susah diangkat. Amin, saudara. Saya mau kembali tanya, sebelum ada begitu sesuatu apa yang tertulis dalam FB? Siapa yang selalu posting? Apa yang sebelum kita menulis ada yang apa tertulis di HP? Tidak tahu. Coba buka FB Anda sebelum tulis. Apa yang tertulis? Silakan buka. Oke.
Apa yang Anda pikirkan? Amin. Jadi sebelum kita tulis, pikir dulu. Episode apa yang Anda pikir? Amin. Pikir yang baik supaya tertulis yang baik. Walaupun yang kita menulis sesuatu yang tidak baik, tapi kita bisa ingatkan apa yang Anda pikirkan. Mengatakan sama malu sendiri. Amin. Saya juga kaget sudah. Iya kan? Apakah kita pikir ini? Apakah kita mau tulis ini? Iya, luar biasa sudah. Makanya pikir, makanya mulut lidah seorang murid dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Amin. Pergunakan waktu yang baik dimanapun Anda berada. Hal yang mustahil kalau ada di antara kita ada satu lagu yang Anda hafal. Ini luar biasa ini. Kenapa Anda hafal? Karena tidak pernah menyanyi. Ada anak muda tidak tahu lagu. Saya sudah lihat seringkali. Dari awal sampai akhir Bapak dia yang terus. Usaha lagu cuma setengah Bapak dia sudah tahu kan usaha lagu. Ini buktinya Bapak beliau orang seperti ini tidak mau memuji Tuhan. Dan jangan harap terlalu banyak untuk menikmati berkat Allah kalau Anda tidak memuji Tuhan. Amin saudara. Kepadamu diberikan lidah seorang murid supaya apa? Supaya memuliakan nama Tuhan. Amin. Memuji nama Tuhan. Karena dengan memuji nama Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tetapi yang saya katakan, kenapa banyak orang yang tidak mau memuji Tuhan? Malas sekalian. Orang ini kurang berhenti, kurang lalas sampai musik. Kalau juga memuji Tuhan. Lain-kali kalau Tuhan mulai merasa menjadi beban. Aduh, Tuhan lebih lama sekali. Sudah jadi bisa kerja tidur. Contohnya ada berkat apa? Amin saudara. Amin. Jadi pakai mulut kita untuk memuji Tuhan. Pas saja di gereja, di rumah. Malah kan pernah katakan beberapa minggu yang lalu, anak-anak muda pergunakan waktu yang baik. Jangan cuma di game terus, jangan cuma di TikTok terus. Pakai mulut memuji Tuhan. Di kamar, di jalan. Ya. Daripada Anda dicap gila kalau menumpang sana seperti yang di TikTok di tengah-tengah jalan, maka Anda di jalan-jalan memuji Tuhan tidak akan cap engkau gila. Amin. Orang kata engkau orang yang luar biasa, anak Tuhan, yang selalu ada pujian dan penyembahan dalam Tuhan. Amin. Itu yang keempat. Yang berikutnya, Yakobus 3 ayat yang 10. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Lidah seorang murid yang diberikan Tuhan bukan untuk mengutuk, tetapi memberkati. Amin. Saudara dan saya tidak dihargai. Ini luar biasa. Saudara saya tidak dianggap orang. Ya, maka disitulah menentukan kapasitas kita sebagai seorang murid. Amin. Apakah kita memberkati orang yang menganiaya kita? Apakah kita memberkati orang yang menyakiti kita? Apakah kita memberkati orang yang tidak menghargai kita? Jawabannya tetap memberkati. Amin. Karena kita dipanggil untuk memberkati, bukan memberikan kutuk bagi orang lain. Makanya lidah kita dipakai untuk memberkati. Berkati dengan perkataan, dengan tingkah laku perbuatan kita pada posisi yang benar sekalipun kita disalahkan, kita tetap memberkati. Amin. Amin. Gampang tuh. Amin. Gampang. Gampang tuh. Amin. Gampang. Ketika kita dihargai, disakiti tanpa salah, dilecehkan dan sebagainya, Allah tetap memberkati. Amin. Iya. Gampang. Gampang. Haleluya. Tapi itu yang diajarkan oleh sang guru kita. Itu yang diajarkan oleh guru, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar ilmu, tetapi dia memberikan teladan hidup kita. Kalau dia engkau ditampar titik kirimu, berikan pipi kanan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kalau engkau disakiti, engkau jangan membalas, karena pembalasan adalah milik Tuhan. Amin. Itu teladan. Itu bedanya guru di sekolah dengan guru yang diajarkan dalam kitab.
seorang guru agung yang mengajar ke-12 muridnya. Dia bukan sekedar mengajar ilmu pengetahuan yang ada, tapi dia memberikan hidupnya sebagai teladan untuk diikuti oleh murid-murid pada waktu itu. Amin, saudara. Ya. Lidah dipakai untuk memberkati. Jangan mungkin kita berpikir, kok bisa begitu? Kenapa banyak orang keluar kata-kata itu? Kenapa banyak orang keluar kata-kata tidak baik? Kenapa banyak orang mengeluarkan kata-kata yang tidak memuliakan Allah? Semua berasal dari hati yang luka. Amin. Hatinya terluka, hatinya tergores, yang tidak bisa memaafkan orang lain. Tapi hati yang penuh dengan kedamaian, itu hati yang selalu memberkati orang. Amin. Hati yang selalu memberikan pengertian yang dalam pada orang untuk melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan hati yang penuh kedamaian hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus lewat mendengarkan kesaksian firman Allah. Amin. Jadi itulah ciri-ciri khas orang yang menjadi murid Tuhan. Itulah ciri orang-orang yang program hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih ayatnya yang berikutnya berkata demikian. Setiap pagi, ayat 4 bagian terakhir, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lidah seorang murid, telinga juga seorang murid. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat teladan telinga seorang murid di dalam Alkitab. Mengapa telinga seorang murid harus mendengar dengan baik-baik? Kenapa Allah setiap pagi mempertajam telinga seorang murid untuk mendengar kebenaran firman Allah? Kenapa, saudara? Alasan yang pertama, supaya dengan perkataan membangun orang lain. Kau dengar ini bicara tentang perkataan. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Supaya lidah kita berfungsi dengan baik dan tidak sembarang bicara pada satu hal yang tidak baik, maka kita harus mendengar setiap kebenaran firman Allah setiap pagi. Amin. Amin. Supaya lidah kita berfungsi dengan baik dan berbicara tidak sembarang, bicara sembrono, bicara yang tidak mengenal sasaran, maka kita harus mendengar supaya perkataan kita tidak melukai banyak orang. Amin. Amin. Setiap pagi mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mendengar apa setiap pagi? Allah menginginkan hidup kita bukan mendengar gosip, bukan mendengar cerita dongeng, bukan mendengar hal yang tidak baik, tetapi mendengarkan firman Allah. Karena kalau kita awali hidup kita dengan mengenalkan Tuhan, maka perkataan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Awal menentukan kita untuk melangkah untuk langkah-langkah yang selanjutnya. Amin. Langkah awal akan menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Jadi ketika kita mendengar setiap pendengaran yang baik di awal hari yang kita lalui, maka perkataan kita tidak akan membuat orang tersakiti. Amin. Karena dulu sudah berdoa, dulu kan sudah tahu. Pertama sudah berdoa, sudah baca firman ini begini. Ketika kita jumpa dengan orang, jangan kita dan bilang dalam kita begini. Apapun kita perkatakan, karena dari awalnya kita sudah mendengar sebagai seorang murid yang dengar firman Allah, yang mendengar kebenaran yang sudah disampaikan lewat firman Allah, pembacaan firman Alkitab, maka langkah kita selanjutnya akan menjadi berkat bagi orang. Amin. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, supaya kita beroleh hikmat atau pengertian dari Tuhan. Ayat 5 dalam Yesaya pasal 50. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak dan berpaling ke belakang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita bertanya, kapan kita berontak kepada Tuhan? Kapan kita berontak terhadap sesama?
Jawabannya adalah ketika kita dilecehkan, ketika kita dihargai, ketika kita dikucilkan, maka perasaan pemberontakan timbul dalam hati kita. Tetapi kalau kita coba dengar apa yang disampaikan Tuhan lewat pendengaran kita, di dalam hidup kita, dalam ibadah kita pagi, dalam doa kita pagi, maka kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Amin. Dan hikmat itu apa? Kita dapat menguasai diri kita dan kita dapat melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tidak kita mempersalahkan Tuhan. Kita tidak lagi mempersalahkan orang, tapi selalu berkata bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin, saudara. Jadi kita malah pagi hari ini mengajak kepada kita untuk bergunakan apa yang Tuhan beri, baik lidah dan baik telinga itu kita pakai untuk melakukan mandat Tuhan, melakukan apa yang Tuhan berkenan, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pelayanan kita, lewat mulut kita, lewat telinga kita, mendengar kabar sukacita. Jangan kita suka mendengar siapa, kalau katakan jangan. Kalau ada cerita tentang orang, jangan pasambu. Apalagi ibu-ibu. Bapak-bapak kurang bercerita. Bapak-bapak bercerita bisa belakang. Bapak-bapaknya ada jalan di situ. Tapi kalau ibu-ibu aku duduk, apa lihat orang lewat tas merah, orang biru, sepatu putih, jangan bercerita. Bapak sambung. Soalnya lupa diri. Kita ini orang mana? Harus tahu jati diri kita, saudara. Harus tahu bagaimana kita posisikan diri kita ini yang menempatkan diri. Suam-suam kuku, ya kan hormat bulan. Jangan suam-suam kuku. Kalau panas-panas, kalau dingin-dingin, supaya tahu dimutakan. Jangan diangkat. Kadang-kadang orang hidup ini seperti itu. Perasaan kepada orang, perasaan kepada ini. Itu orang itu. Padahal orang bilang apa? Tak pernah bilang apa, Tuhan bilang apa. Amin. Sebenarnya kita bilang akan ada beda. Orang yang beribadah sungguh-sungguh dan orang ibadah cuma akan ada beda. Amin, saudara. Artinya posisi kita itu benar-benar menjadi berkat bagi orang dimanapun kita pergi dan berada. Amin. Kalau jadi berkat, jangan lawan-lawan. Jangan hari ini berkat, besok untuk yang terus seterusnya. Alam seperti itu, saudara. Nah, hidup kita kan sudah dipakai daripada gelap menuju terang yang ajaib. Amin. Oleh sebab itu firman untuk saya pribadi, bagaimana kita memposisikan hidup kita, mempergunakan lidah kita, mempergunakan telinga kita untuk mendengar segala sesuatu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jangan suka-suka dengar barang yang guna, jangan suka-suka dengar sampah-sampah. Semua dalam muka luar, apa sambung cerita dan lain sebagainya. Anak jadi berkat jadi butuh di sana, maka timbullah perkataan kurang sama. Amin. Sama jodoh dan orang. Dia kata so begini. Tetapi pada hakikatnya sama. Kenapa? Karena kita tidak bisa membaca diri kita, hidup kita menjadi berkat bagi orang. Kita takut kepada orang, tidak hargai orang-orang daripada takut kepada Tuhan. Ya kadang-kadang begitu. Buat saya tidak peduli. Waktu saya mengambil keputusan untuk tinggalkan gereja besar di dalam, saya tidak pusing kalau orang yang tegur, saya tidak pusing. Yang penting yang pelihara saya bukan mereka tapi Tuhan. Amin. Tetapi kita melakukan apa yang Tuhan lakukan pelihara, kalau kita ragu-ragu dipertanyakan dalam hidup kita sebenarnya. Tapi bukti apa? Sampai hari ini mereka semua baik-baik kepada saya. Kenapa? Saya tidak pernah berbuat jahat pada mereka. Tunjukkan Tuhan dalam hidup setiap hari, maka engkau akan dipercaya oleh banyak orang. Amin. Kita diberikan lidah seorang murid, artinya memperkatakan apa yang guru sampaikan. Amin. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perbuat, kita lakukan lewat perkataan kita supaya kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Telinga kita diberikan sebagai telinga seorang murid, mendengar pengacara. Bukan saya tidak dengar selesai, tetapi kita mendengar apa kata Tuhan, apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita, jadi kita sampaikan kepada orang banyak. Amin, saudara.
yang jadi berkat dalam hidup kita setiap hari. Bukan sekedar datang ke gereja, duduk diam, duduk berdiri, amin pulang. Bukan saudara. Tapi ada suatu hal yang kita dapat dalam persekutuan ketika kita jumpa dengan Tuhan. Lewat suaranya, lewat kebenaran, dan ada suatu perubahan dalam hidup kita. Amin. Saya baca satu status. Terdengar khotbah satu amatur mungkin. Anda boleh melayani, silakan melayani. Anda boleh bahasa roh, silakan bahasa roh. Anda boleh bekerja dalam silakan, apapun apa doa silakan. Tetapi ketika Anda pulang dari gereja, ada iblis tidak marah semuanya, tidak marah. Tapi dia cuma katakan, silakan melayani, silakan berdoa, silakan berkarunia, tetapi dengan rubah sikap. Haleluya. Artinya apa saudara? Kita boleh bersandiwara, kita boleh bersandiwara, rajin beribadah, rajin bersekutu. Tapi kalau karakter kita tidak pernah dirubah, buat apa? Amin. Sikap kita tidak pernah berubah, kebiasaan kita tidak berubah. Malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas beribadah dan lain sebagainya, tidak pernah dirubah. Sama dengan bohong. Makanya firman Allah pada pagi hari turun atas kita semua. Kita diberi telinga bagi seorang murid. Amin. Telinga seorang murid supaya mendengar perkataan itu, memperkatakan keajaiban Tuhan yang pernah dia lakukan. Bukan saja pengajar yang pengetahuan lewat dunia, tetapi dia tunjukkan begitu hidup. Amin. Begitu hidup. Bukan sekedar baca-baca, renung-renung, tapi lakukan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Firman itu kan dilakukan. Amin. Bukan diperdebatkan. Bukan cuma sekedar jadi di mulut, bukan. Tapi bagaimana kita mau menjadi khotbah yang hidup. Surat Rasul berkata menjadi surat-surat yang terbuka. Surat kalau saudara cakap-cakap, bagaimana orang membaca? Amin. Harus bagus. Bahwa orang membaca, kalau mereka baca, mereka lihat, mereka selalu memikirkan, mereka memuji Tuhan di sorga. Amin. Jadi ini firman Allah ini adalah bagaimana kita mempergunakan hidup kita untuk memuliakan Allah. Amin. Amin. Kalau dari apa yang Tuhan mau, apapun yang disampaikan setiap hari tempat ini, lakukan dalam hidupmu sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang begitu mahal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari ini. Shalom. Kita akan masuk dalam persiapan sakramen perjamuan kudus.